Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya yang kedua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Gorotarigan dengan NIM 2103200020. Nah, di video saya yang kedua ini saya akan membahas materi mengenai kerangka kerja manajemen resiko. Nah, sebelumnya di video saya yang pertama saya sudah menjelaskan materi mengenai resiko dan manajemen resiko. Dan kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan materi mengenai kerangka kerja manajemen resiko. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai kerangka kerja manajemen resiko. Nah, kerangka kerja manajemen resiko membantu dalam mengelola resiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen resiko pada berbagai tempat ataupun berbagai tingkat dalam konteks tertentu di bidang organisasi. Keberhasilan manajemen resiko tergantung pada efektivitas kerangka manajemen yang menyediakan landasan yang akan ditanamkan oleh sebuah organisasi. Adapun tujuan dari kerangka kerja manajemen resiko yaitu yang pertama, kerangka kerja manajemen resiko memastikan bahwa informasi tentang resiko yang berasal dari proses manajemen resiko secara memadai dilaporkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan sebuah keputusan dan pemenuhan akuntabilitas di semua tingkat organisasi yang lebih relevan. Dalam kerangka kerja manajemen resiko terdapat prinsip-prinsip dari manajemen resiko. Yang pertama ada menciptakan dan melindungi nilai. Yang kedua, bagian terpadu dari semua proses dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, ada bagian dari pengambilan sebuah keputusan. Yang keempat, eksplisit ditunjukkan pada ketidakkepastian. Yang kelima, sistematik, instruktur, dan tepat waktu. Yang keenam, prinsip berdasarkan informasi terbaik yang lebih bersedia. Yang ketujuh, disesuaikan dengan penggunaan. Yang kedelapan, mempertimbangkan faktor manusia dan budayanya. Yang kesembilan, ada transparan dan inklusif. Yang kesepuluh, ada dinamis, berulang, dan responsif terhadap sebuah perubahan. Yang kesebelas, adalah memfasilitasi perbaikan terus-menerus dari sebuah organisasi. Nah, itu merupakan prinsip dari manajemen resiko, dari kerangka kerja manajemen resiko. Adapun komponen kerangka kerja dari manajemen resiko. Yang pertama, desain kerangka kerja pengelolaan resiko. Pertama, memahami organisasi dan konteksnya. Yang kedua, menetapkan kebijakan manajemen resiko. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, integritas ke dalam sebuah proses organisasi. Yang kelima, sumber daya. Yang keenam, membangun mekanisme komunikasi internal dan pelaporan. Yang ketujuh, membangun komunikasi eksternal dan komunisme ke pelaporan. Selanjutnya, menerapkan manajemen resiko. Dalam menerapkan sebuah manajemen resiko, yang pertama yaitu menerapkan kerangka kerja untuk mengelola sebuah resiko. Yang kedua, melaksanakan proses manajemen resiko. Setelah dilakukannya sebuah penerapan manajemen resiko, dilakukan dengan pemantauan dan peninjauan sebuah kerangka. Selanjutnya, dilakukan perbaikan kerangka kerja yang bersinambungan. Kerangka kerja manajemen resiko merupakan sebuah sistem manajemen, tetapi lebih ditujukan untuk membantu sebuah organisasi dalam mengintegrasikan manajemen resiko ke dalam seluruh sistem manajemen organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus mengadopsi komponen-komponen dari kerangka kerja ke dalam manajemen yang sudah ada mengandung komponen dari manajemen resiko. Atau bila sebuah organisasi tersebut telah mempunyai suatu sistem manajemen resiko untuk suatu jenis resiko tertentu,
ataupun kondisi tertentu, maka keadaan ini harus dicermatin secara kritis dan dinilai secara ulang. Hal ini dilakukan dengan membandingkan dengan standar internasional sebagai dasar untuk menentukan kecukupan ataupun kelayakan sistem yang sudah ada. Pada mandat dan komitmen sebuah kerangka kerja manajemen resiko. Dalam kerangka kerja manajemen resiko, mandat dan komitmen pada pengenalan dan upaya menerapkan sebuah manajemen risiko yang lebih efektif mempersyaratkan adanya sebuah komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari manajemen sebuah organisasi. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan strategis yang tepat dalam sebuah pelaksanaannya. Guna melaksanakan hal ini, manajemen harus melakukan yang pertama yaitu artikulasikan dengan jelas pentingnya manajemen risiko bagi sebuah organisasi dan menetapkan sebuah kebijakan manajemen risiko. Yang kedua, menetapkan indikator kinerja manajemen risiko yang selaras dengan indikator kerja sebuah organisasi. Yang ketiga, memastikan bahwa sasaran manajemen risiko selaras dengan strategi dan sasaran sebuah organisasi. Yang keempat, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelima, menugaskan secara jelas dan dengan akuntabilitas serta tanggung jawab unit manajemen risiko pada tingkat yang memadai. Yang keenam, memastikan bahwa tersedianya alokasi sumber daya yang cukup untuk kegiatan sebuah manajemen risiko. Yang ketujuh, mengkomunikasikan manfaat manajemen risiko keseluruhan pemangku kepentingan terkait. Dan yang terakhir, memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko senantiasa berfungsi dengan baik. Pada kerangka kerja manajemen risiko terdapat tata kelola manajemen risiko yang baik terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek struktural, aspek operasional, dan aspek perawatan. Nah, aspek struktural adalah sejumlah tindakan yang harus diambil untuk membentuk suatu kebijakan dan struktur untuk melaksanakan tata kelola manajemen risiko. Nah, ada aspek operasional. Pada aspek operasional adalah aspek sejumlah prosedur, teknik, dan metode yang harus disusun dalam melaksanakan proses manajemen risiko. Sedangkan aspek perawatan merupakan sejumlah kegiatan yang harus dilaksanakan untuk menunjang dan meningkatkan sebuah pelaksanaan tata kelola manajemen risiko secara berkesinambungan. Ada beberapa aspek struktural dari tata kelola manajemen risiko. Yang pertama ada komitmen, yang kedua ada kebijakan manajemen risiko, yang ketiga akuntabilitas dan sebuah kepemimpinan, yang keempat pembentukan unit kerja dari manajemen risiko, yang kelima administrator manajemen risiko pada masing-masing unit kerja, dan yang terakhir ada penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah manajemen risiko. Ada juga aspek di bidang operasional dari tata kelola manajemen risiko. Yang pertama, penyusunan buku panduan manajemen risiko. Yang kedua, peluncuran, sosialisasi, dan pelatihan dari sebuah manajemen risiko. Selanjutnya, ada teknik dan metode implementasi proses manajemen risiko. Selanjutnya, ada sistem pelaporan internasional dan eksternal. Selanjutnya, ada monitoring dan pengukuran kerja. Dan yang terakhir, ada tata organisasi dan administrasi tata serta informasi manajemen risiko. Nah, ada juga aspek di bidang keperawatan dari tata kelola manajemen risiko, yaitu seperti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, komunikasi dan publikasi, review dan audit tata kelola manajemen risiko, dan benchmarking. Dalam pengelolaan manajemen risiko organisasi
harus mempunyai cakupan dan tanggung jawab yang cukup besar. Sesuai dengan ukuran besarnya organisasi itu, ini terjadi karena resiko yang dihadapi sebuah organisasi juga mempunyai cakupan yang sangat luas. Antara lain meliputi resiko strategis, operasional, keuangan, hukum, dan yang lain-lainnya. Ada aturan dan standar ini akan digunakan oleh pelaksanaan kegiatan bisnis dan proses organisasi dalam penanganan resiko-resiko yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pemangku resiko dalam konteks peraturan serta hukum yang berlaku. Nah, resiko ini bertujuan untuk komitmen yang kuat dalam menerapkan manajemen resiko secara efektif dan menempatkan pelaksanaan manajemen resiko pada posisi yang layak. Nah, sasaran yang dapat dicapai apabila persyaratan digaris penuhi secara memadai. Pada materi penyusunan desain kerangka kerja manajemen resiko. Perencanaan kerja manajemen resiko pada dasarnya meliputi dua aspek, yaitu aspek pemahaman terhadap konteks organisasi dan aspek tata kelola manajemen resiko. Nah, aspek yang pertama merupakan aspek landasan untuk memahami situasi di mana manajemen resiko akan diterapkan, sedangkan aspek keduanya menjabarkan elemen-elemen yang diperlukan untuk menerapkan sebuah manajemen resiko dengan baik. Dalam memahami organisasi dan konteksnya, sebelum mulai merencanakan dan menerapkan kerangka kerja manajemen resiko, sangat penting untuk kita memahami kondisi dan sifat organisasi serta konteks eksternal maupun internalnya. Hal ini sangat penting dikarenakan akan menentukan sebuah bentuk rencana dari kerangka kerja tersebut. Dalam konteks eksternal organisasi, yaitu seperti lingkungan budaya, lingkungan politik, lingkungan hukum, lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan geografis, kondisi alam, baik pun secara domestik, regional maupun internasional. Selanjutnya ada faktor kunci dan kecenderungan yang mempunyai dampak terhadap sebuah organisasi. Selanjutnya ada persepsi dan nilai-nilai yang dianut pada para pemangku kepentingan eksternal dari sebuah organisasi. Dalam konteks internal organisasi, antara lain seperti kapabilitas organisasi dalam pengertian sumber daya dan pengetahuan, seperti contohnya dana, orang, waktu, proses, sistem, teknologi, dan lain-lain. Yang kedua ada sistem informasi, arus informasi, dan proses pengambilan keputusan baik formal maupun informal. Selanjutnya ada para pemangku kepentingan internal. Selanjutnya ada kebijakan, sasaran, dan strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Selanjutnya ada persepsi, nilai-nilai, dan budaya organisasi. Selanjutnya ada standar dan model acuan yang digunakan untuk organisasi. Dan yang terakhir ada struktur seperti contohnya governance, peran ataupun akuntabilitas. Ada tata kelola manajemen resiko. Pada tata kelola manajemen resiko meliputi unsur-unsur kebijakan manajemen resiko, akuntabilitas pelaksanaan, perencanaan manajemen resiko terpadu, penyediaan sumber daya yang memadai, dan mekanisme komunikasi serta pelaporan pelaksanaan manajemen resiko, baik secara internal maupun secara eksternal. Satu halnya lagi yang biasa penting dalam tata kelola manajemen resiko yaitu kesamaan bahasa, yaitu penggunaan istilah-istilah dalam menerapkan manajemen resiko. Ada kebijakan pada manajemen resiko. Kebijakan manajemen resiko harus secara jelas menyatakan bahwa komitmen manajemen terhadap penerapan manajemen resiko dan sasaran yang ingin dicapai dengan penerapan manajemen resiko. Selain itu, kebijakan juga harus jelas menyatakan hal-halnya sebagai berikut.
yaitu hubungan antara kebijakan manajemen resiko dengan sasaran organisasi serta kebijakan lainnya. Baru ada alasan penerapan manajemen resiko, akuntabilitas dan tanggung jawab untuk manajemen resiko, cara menanganinya apabila terjadinya benturan kepentingan, dan yang terakhir kemampuan organisasi dalam menerima resiko tersebut. Pada penyusunan desain kerangka kerja manajemen resiko, ada yang namanya akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini merupakan manajemen yang harus menetapkan secara jelas akuntabilitas dan tanggung jawab pelaksanaan manajemen resiko dalam organisasi. Termasuk dalam tugas ini, akuntabilitas merupakan penerapan, perawatan, dan pengembangan proses dari manajemen resiko itu sendiri. Begitu juga untuk memastikan kecukupan tindakan pengendalian resiko yang ada. Nah, hal-hal yang dapat dilaksanakan pada akuntabilitas penyusunan kerangka kerja manajemen resiko, yang pertama itu ada menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, menerapkan, dan merawat kerangka kerja manajemen resiko. Yang kedua, menentukan masing-masing pemangku resiko yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penanganan resiko dan menjaga pengendalian resiko serta pelaporan informasi tentang resiko. Nah, yang ketiga ada menetapkan ukuran kerja, mekanisme pelaporan internal dan eksternal, serta proses eskalasinya sampai ke pemimpinan puncak organisasi. Dan yang terakhir memastikan tersedianya sistem pemberian persetujuan, pemangkuan, hadiah, dan sanksi lainnya. Top manajemen harus memastikan bahwa pada setiap tahapan proses manajemen resiko terdapat kejelasan akuntabilitas dan tanggung jawab pada pelaksanaannya. Salah satu metode yang sering dilakukan untuk melakukan sebuah hal tersebut adalah RACI Matrix atau RACI Matrix. Pada penyusunan kerangka kerja manajemen resiko, ada yang namanya integrasi ke dalam proses organisasi. Nah, supaya manajemen resiko dapat berfungsi secara relevan, efektif, dan efisien, harus dijadikan bagian dari keseluruhan praktik manajemen serta proses bisnis organisasi. Proses manajemen resiko tidak boleh dilakukan terpisah dari proses organisasi lainnya. Nah, proses manajemen resiko harus menjadi bagian dari proses pengembangan kebijakan bisnis, perencanaan strategis, penyusunan rencana bisnis, dan proses manajemen perubahan. Nah, harus terdapat perencanaan manajemen resiko untuk seluruh organisasi. Nah, pada proses penyusunan kerangka manajemen resiko ada pembuatan mekanisme komunikasi internal dan pelaporan. Manajemen organisasi haruslah membangun manajemen sistem pelaporan dan komunikasi internal. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa komponen kunci kerangka kerja manajemen resiko dan setiap perubahan yang terjadi dapat dikomunikasikan dengan baik ke seluruh pihak yang terkait. Tersedianya cukup laporan tentang efektivitas kerangka kerja manajemen resiko dan hasil dari proses manajemen resiko. Selanjutnya, informasi hasil dari penerapan manajemen resiko selalu tersedia di tiap tingkatan yang memerlukan dan pada waktu yang diperlukan. Dalam mekanisme yang dibangun ini harus juga mencakup proses untuk mengonsolidasikan informasi resiko dan bila perlu dari berbagai sumber dalam organisasi dengan memperhatikan tingkat kepekaan informasi tersebut. Selanjutnya, pada penyusunan kerangka manajemen resiko, yaitu pembuatan mekanisme komunikasi eksternal dan pelaporan. Manajemen organisasi hendaknya mengembangkan dan menerapkan sebuah rencana tentang cara mereka akan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan. Nah, kegiatan ini meliputi sebagai pengikut sertaan pemangku kepentingan eksternal dan memastikan terjadinya proses komunikasi yang efektif. Selanjutnya, pelaporan ke pihak eksternal sesuai dengan tuntutan kepatuhan hukum serta penerapan good corporate governance. Selanjutnya, ada menyampaikan umpan balik dan laporan atas proses komunikasi dan konsultasi.
menggunakan komunikasi untuk membina dan meningkatkan kepercayaan kepada organisasi. Dan yang terakhir, berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan terutama pada saat terjadinya krisis ataupun keadaan darurat. Nah, ada penerapan manajemen resiko. Kita masuk kepada materi penerapan manajemen resiko. Penerapan manajemen resiko terdiri dari penerapan kerangka kerja manajemen resiko dan penerapan proses manajemen resiko. Yang pertama, penerapan kerangka kerja manajemen resiko. Dalam menerapkan kerangka kerja manajemen resiko, organisasi hendaknya yang pertama, menerapkan strategi dan waktu yang tepat untuk menerapkan kerangka kerja. Selanjutnya, menerapkan kebijakan manajemen resiko dan proses manajemen resiko dalam proses organisasi. Selanjutnya, mematuhi semua ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mendokumentasikan proses pengambilan keputusan, termasuk proses penentuan sasaran yang sesuai dengan hasil dari proses manajemen resiko itu sendiri. Selanjutnya, menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan manajemen. Dan yang terakhir, melakukan komunikasi serta konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen resiko memang sesuai dengan kebutuhan yang efektif. Masuk kita kepada penerapan kerangka kerja manajemen resiko. Nah, proses penerapan manajemen resiko ini merupakan bagian dari praktik-praktik terbaik organisasi dan proses bisnis organisasi. Pada tahap ini menggunakan metode pemetaan proses bisnis yang akan memberikan kontribusi yang besar terutama melalui identifikasi. Nah, kemungkinan resiko yang akan terjadi. Metode yang digunakan yaitu FMEA atau Failure Mode Effect and Analysis, Risk Breakdown Structure, dan CRSA, dan lain-lain. Prinsip dasar untuk penerapan manajemen resiko itu sendiri yaitu pertama, memahami apa saja sasaran proses bisnis tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi apa saja yang dapat menghambat tercapainya sasaran bisnis pada proses tersebut. Dan yang terakhir, pengendalian apakah yang harus dilakukan agar resiko-resiko tersebut dapat ditiadain ataupun dihindari. Dari prinsip dasar inilah akan dikembangkan beberapa hal guna untuk mempersiapkan penerapan manajemen resiko itu sendiri. Nah, yang pertama ada proses bisnis. Menurut para ahli, Jack dan Keller pada tahun 2009 menjelaskan bahwa proses bisnis terdiri dari beberapa elemen, yaitu input, transformasi, dan output. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai input sebagai segala sesuatu yang menjadikan masukan atau bahan baku bagi proses tersebut. Nah, masukan ini dapat berupa benda yang terukir ataupun suatu hal yang tidak terukur, seperti pengetahuan, informasi, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada transformasi. Transformasi ini adalah sebuah kegiatan untuk mengubah seluruh masukan menjadi output. Proses transformasi ini biasanya tidak terdiri dari satu proses, namun terdiri dari subproses ataupun urutan proses-proses lainnya. Selanjutnya ada output. Output ini merupakan sebuah proses. Apa yang ingin dihasilkan dari proses tersebut akan disajikan kepada pelanggan ataupun proses berikutnya. Hal ini berupa sasaran yang terukur ataupun sasaran tak terukur. Nah, sebagai catatan bahwa elemen transformasi yang terdiri dari berbagai macam proses pendukung, proses utamanya adalah sebagai proses yang berlangsung bersentuhan dengan proses mentransformasikan input menjadi output. Sedangkan proses pendukung adalah proses yang membuat output menjadi lebih baik dan memenuhi kebutuhan proses berikutnya. Sering sekali disebut sebagai katalisator.
ukuran dari keberhasilan suatu proses. Contohnya seperti ketika kita ingin menjamu tamu dan mengajak makan malam. Fine dining di suatu restoran yang terkenal. Dengan menyebutkan fine dining, kita mengharapkan bahwa makanannya enak, penyajiannya indah, situasi nyaman, dan waktu tunggu tidak terlalu lama. Salah satu sasaran bisnis restoran adalah kepuasan pada pelanggan dan kembalinya pelanggan yang puas. Untuk kasus ini, maka ukuran output yang dikehendaki oleh pelanggan harus dijabarkan ke dalam ukuran-ukuran proses transformasi dan ukuran-ukuran input. Selanjutnya ada yang namanya ukuran resiko. Resiko mempunyai beberapa elemen yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, antara lain sumber resiko, kemungkinan terjadinya resiko, dan dampak resiko terhadap sasaran proses bisnis. Nah, pertama-tama harus diidentifikasi sumber resiko yang dapat menggagalkan dipenuhinya kriteria keberhasilan yang dirumuskan. Nah, untuk kasus tersebut misalnya ketersediaan bahan baku, kualitas bahan baku, keahlian chef, kelengkapan bumbu, dan lain-lain. Terhadap sumber-sumber resiko yang telah diidentifikasikan, diperkirakan besarnya kemungkinan mengakibatkan terjadinya sebuah resiko. Bila sebuah resiko terjadi, perlu juga diterapkan suatu ukuran guna mempertimbangkan satu resiko dengan resiko lainnya, dan untuk mengukur dampaknya terhadap keseluruhan bisnis organisasi. Ukuran yang sering digunakan adalah kerugian yang terjadi atau dampak finansial itu sendiri. Kerusakan tersebut seperti properti, dampak ke properti dan ke peralatan, kecelakaan ataupun korban jiwa yang terjadi kepada dampak manusia, keterlambatan waktu penyelesaian kerja, dan sebagainya. Selain ukuran tersebut, juga dikenal sebagai persepsi terhadap resiko. Misalnya pada kasus di atas dipersepsikan bahwa satu pelanggan tidak puas tidak masalah karena masih banyak pelanggan lainnya. Oleh karena itu, kondisi tersebut tidak dianggap sebagai resiko yang perlu ditanganin. Sebaliknya, jika kepuasan pelanggan dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya dan merupakan resiko, maka akan dilaksanakan tindakan terhadap tersebut. Selain itu, masih banyak istilah lain yang dapat dibahas untuk sebagai contoh terjadinya resiko tersebut. Nah, yang terakhir ada yang namanya tindakan pengendalian. Tindakan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa kemungkinan kesalahan dalam suatu proses dapat dihindari ataupun dicegah. Dalam proses produksi, tindakan pengendalian sering disebut sebagai quality assurance yang terdiri dari inspeksi dan pengendalian mutu. Penanganan dampak resiko terdiri dari dampak diterima ataupun dampak tidak diterimanya, berbagai dengan pihak lain, dan dilakukan mitigasi. Dampak diterima berarti dampak resiko yang terjadi. Biasanya tidak berarti ataupun dalam kemampuan sebuah organisasi untuk menanggungnya sehingga diterima tanpa tindakan apa-apa. Tidak diterimanya berarti dampak resiko yang mungkin terjadi berada di luar kemampuan organisasi untuk menanggung sehingga harus dihindari. Mitigasi itu sendiri adalah upaya untuk pengendalian resiko yang digunakan ataupun yang dilakukan dengan menangani penyebab resiko itu sendiri ataupun menangani dampak resiko itu sendiri. Nah, proses mitigasi ini dapat berupa pelatihan, keterampilan operator, perbaikan proses, penerapan metode inspeksi, jaminan mutu yang lebih andal, dan sebagainya. Nah, dalam menerapkan kerangka kerja manajemen resiko organisasi, hendaknya menetapkan strategi dan waktu yang tepat untuk menetapkan kerangka kerja ini. Selanjutnya, menerapkan kebijakan manajemen resiko
dan proses manajemen resiko pada proses-proses organisasi lainnya. Selanjutnya, mematuhi semua ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, materi selanjutnya yaitu pemantauan dan tinjauan kerangka kerja. Nah, untuk memastikan bahwa manajemen resiko efektif dan menunjang kinerja organisasi, maka manajemen organisasi harus menetapkan ukuran kinerja, mengukur kemajuan penerapan manajemen resiko secara berkala dibandingkan dengan rencana awalnya. Selanjutnya, melakukan peninjauan secara berkala. Apakah kerangka kerja, manajemen resiko, kebijakan resiko, dan rencana penerapan masih tetap sesuai dengan konteks internal maupun eksternal organisasi. Selanjutnya, melakukan serta memastikan apakah kebijakan resiko dipatuhi, memantau bagaimana penerapan rencana manajemen resiko dan kepatuhan dalam menyampaikan laporan resiko secara berkala. Selanjutnya, memantau efektivitas kerangka kerja dari manajemen resiko itu sendiri. Pemantauan dan tinjauan kerangka kerja dilakukan dengan menggunakan apa yang telah dilaksanakan pada penerapan manajemen resiko, khususnya penerapan kerangka kerja manajemen resiko. Salah satunya menjadi acuan penting dalam melaksanakan proses kerangka kerja manajemen resiko itu sendiri. Nah, mengenai uraian apa saja yang harus dimonitorkan dan ditinjau dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, ada profil kerja. Proses patokan yang pertama yaitu adalah ukuran keberhasilan. Nah, ini merupakan ukuran yang dapat dikuantifisirkan atau memang sudah kuantitatif. Pada saat monitoringnya dan review dilakukan pengukuran pencapaian sasaran dibandingkan dengan yang dirancanakan. Selanjutnya ada patokan yang kedua. Patokan yang kedua adalah langkah pengendalian, yaitu merupakan apakah langkah pengendalian yang disebutkan sudah dilaksanakan atau belum. Bila sudah, bagaimana hasilnya, dan bagaimana bila belum, mengapa belum dilaksanakan. Nah, yang ketiga ada patokan ketiga, yaitu resiko yang diantisipasi. Pada saat monitoring dan review diperiksa apakah resiko-resiko tersebut masih ada atau sudah berubah menjadi resiko lainnya. Bila sudah terkurang atau tidak ada, berarti langkah pengendaliannya termasuk langkah efektif. Tetapi bila masih ada, harus diperbaiki langkah pengendaliannya. Bila timbul resiko baru, maka harus dicari penyebab dan langkah pengendaliannya. Pada patokan keempat adalah sasaran bisnis proses tersebut. Dalam proses monitoring dan review, kita periksa apakah secara keseluruhan sasaran bisnis proses tersebut sudah tercapai atau belum. Bila belum, maka perlu dikaji ulang hasil langkah pengujian ketiga patokan tersebut sebelumnya untuk menjadi masukan bagi perbaikan kerangka kerja untuk secara berkelanjutan. Nah, yang terakhir ada perbaikan kerangka kerja secara berkelanjutan. Nah, penerapan kerangka kerja manajemen resiko dalam pengambilan pola manajemen mutu, yaitu siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Action. Nah, plan ini merupakan atau bisa diartikan sebagai perencanaan kerangka kerja manajemen resiko yang akan ditetapkan. Nah,
Untuk DO ini adalah proses penerapan kerangka kerja itu sendiri. Sedangkan cek merupakan proses memantau dan memeriksa apakah rencana yang ditetapkan telah diterapkan secara benar. Jika telah diterapkan secara benar, apakah hasilnya seperti yang diharapkan? Jika tidak, penyimpangan atau hasil yang tidak sesuai dengan sasaran yang harus ditetapkan, maka dilakukan langkah berikutnya, yaitu action. Nah, tujuan dari langkah ini adalah melakukan perbaikan sesuai dengan hasil cek dan meningkatkan serta memperbaiki rencana awal sesuai dengan kebutuhan yang bersifat dinamis. Tindakan yang dilakukan pada tahap ini sangat bergantung pada hasil monitoring yang telah dilakukan. Tindakan perbaikan sesuai dengan hasil monitoring dan review pada tahap sebelumnya akan meningkatkan kerangka kerja manajemen resiko. Kebijakan dari manajemen resiko, rencana manajemen resiko tidak lanjut diharapkan akan meningkatkan dan memperbaiki manajemen resiko organisasi serta budaya resiko organisasi itu sendiri. Nah, pada perbaikan kerangka kerja manajemen resiko secara berkelanjutan juga dapat diartikan sebagai perbaikan kerangka kerja manajemen resiko secara berkelanjutan merupakan sebuah proses yang terus-menerus dan berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dari manajemen resiko dalam satu organisasi. Proses ini penting karena lingkungan bisnis dan resiko yang dihadapi oleh organisasi terus berubah dengan seiringnya waktu. Perbaikan kerangka kerja ini melibatkan evaluasi dan peningkatan proses alat dan kebijakan manajemen resiko yang ada, serta pengembangan kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memonitorkan resiko. Nah, ada beberapa komponen ataupun kunci dalam proses perbaikan kerangka kerja manajemen resiko secara berkelanjutan. Untuk komponen pertama yaitu identifikasi resiko. Identifikasi resiko ini adalah langkah penting dalam proses manajemen resiko yang melibatkan pengenalan dan dokumentasi resiko yang mungkin mempengaruhi organisasi. Dalam konteks memperbaiki kerangka kerja manajemen resiko, proses identifikasi ini tidak hanya membantu dalam mengenali resiko baru, tapi juga mengevaluasi ulang dan memperbaharui pemahaman tentang resiko yang sudah ada. Contohnya yaitu pertama, analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi resiko internal dan eksternal. Misalnya, kelemahan dalam proses internal mungkin diidentifikasikan sebagai resiko keamanan data, sementara perubahan regulasi industri mungkin diidentifikasikan sebagai resiko eksternal. Analisis SWOT membantu organisasi dalam mengidentifikasi area di mana mereka rentan dan di mana ada potensi untuk memperbaiki. Yang kedua, ada analisis skenario. Nah, organisasi dapat mengembangkan sebagai skenario jika apa terjadi untuk mengidentifikasi potensi resiko. Sebagai contoh, dalam konteks perubahan iklim, sebuah perusahaan asuransi mungkin melakukan analisis skenario untuk memahami bagaimana peristiwa cuaca ekstrim yang meningkatkan dapat mempengaruhi klaim di masa depan dan berkelanjutan bisnis. Nah, yang ketiga ada analisis pesaing dan industri. Dengan pemantauan pesaing dan tren industri secara keseluruhan,
perusahaan dapat mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul dari perubahan dalam persaingan pasar, teknologi baru, ataupun perubahan preferensi konsumen. Nah, sebagai contohnya, sebuah perusahaan retail mungkin mengidentifikasi resiko terkait dengan permintaan e-commerce dan perlu mengadaptasikan strategi bisnisnya. Selanjutnya, ada konsultasi dengan ahli. Nah, berbicara dengan ahli industri atau konsultan dapat membantu dalam mengidentifikasi resiko yang mungkin tidak terlihat dari dalam organisasi. Misalnya, konsultasi dengan spesialis keamanan cyber dapat mengungkapkan kerentanan yang sebelumnya tidak diketahui dan potensi resiko terhadap data pelanggan. Selanjutnya, pemeriksaan audit internal. Nah, audit internal dapat mengungkapkan area di mana kontrol internal mungkin tidak memadai atau tidak efektif, menimbulkan resiko terhadap kepatuhan, keuangan, ataupun reputasi organisasi. Misalnya, audit keuangan mungkin mengungkapkan bahwa prosedur akuntan yang tidak memadai menimbulkan resiko signifikan terhadap laporan keuangan. Nah, itu tadi merupakan contoh dari identifikasi manajemen resiko dalam proses identifikasi resiko. Selanjutnya ada pengelolaan resiko yang merupakan perbaikan kerangka kerja dalam manajemen resiko. Nah, pengelolaan resiko merupakan proses yang melibatkan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian resiko yang dihadapi oleh organisasi. Dalam konteks memperbaiki kerangka kerja manajemen resiko, proses pengelolaan resiko tidak hanya fokus pada mitigasi resiko yang sudah dikenalin, tetapi juga mencakup pengembangan strategi untuk mengatasi resiko baru yang muncul dan memperkuat ketahanan organisasi secara keseluruhan. Nah, ada beberapa contoh dari pengelolaan resiko untuk memperbaiki kerangka kerja manajemen resiko itu sendiri. Yang pertama ada pembuatan plan contingency. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin mengembangkan plan contingency untuk resiko operasional sebagai kegagalan sistem TI. Plan ini bisa mencakup langkah-langkah seperti memiliki sistem backup, proses pemulihan bencana, dan pelatihan karyawan tentang apa yang harus dilakukan jika sistemnya gagal. Melalui pembentukan plan kontingensi, organisasi memperkuat kerangka kerja manajemen resikonya dengan memastikan bahwa mereka siap untuk menghadapi dan meminimalkan dampak dari insiden yang tak terduga. Dan yang kedua, ada transfer resiko. Dalam konteks keuangan, perusahaan mungkin memilih untuk mentransferkan resiko tertentu ke pihak ketiga, misalnya melalui asuransi. Sebagai contoh, perusahaan yang beroperasi dialokasikan yang rawan bencana alam mungkin memberikan asuransi properti untuk mengurangi resiko dengan finansial akibat sebuah bencana. Dengan demikian, perusahaan tersebut memperbaiki kerangka kerjanya dengan secara strategis memanfaatkan instrumen keuangan untuk mengelolanya. Dan selanjutnya yaitu penetapan kebijakan dan tujuan. Langkah pertama dalam memperbaiki kerangka kerja manajemen resiko adalah menetapkan kebijakan dan tujuan manajemen resiko yang jelas, yang selaras dengan tujuan strategi organisasi. Hal ini termasuk mendefinisikan ruang lingkup pendekatan dan prinsip-prinsip manajemen resiko yang akan diikutinya. Ada komponen penilaian dan prioritas resiko. Setelah resiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menilai dan memprioritaskan resiko tersebut.
berdasarkan potensi dampaknya terhadap tujuan organisasi dan kemungkinan terjadinya. Penilaian ini dapat membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya untuk mengelola resiko secara efektif. Selanjutnya ada komponen komunikasi dan pelaporan. Komunikasi dan pelaporan yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami resiko yang akan dihadapi organisasi dan tindakan yang diambil untuk mengelolanya. Hal tersebut merupakan pelaporan reguler tentang status resiko dan efektivitas tindakan pengelolaan resiko. Selanjutnya ada komponen monitoring dan review. Monitoring dan review berkelanjutan terhadap kerangka kerja manajemen resiko. Sangat penting untuk memastikan bahwa proses manajemen resiko tetap relevan dan efektif. Hal ini melibatkan peninjauan kembali resiko, strategi, dan tindakan pengelolaan resiko, serta menyesuaikan berdasarkan perubahan dalam mendukung bisnis ataupun hasil dari tindakan pengelolaan resiko sebelumnya. Dan yang terakhir, komponen terakhir yaitu pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Organisasi harus mendorong budaya pembelajaran dari pengalaman dan mengintegrasikan pembelajaran yang dipelajarin ke dalam perbaikan kerangka kerja manajemen resiko, termasuk mengidentifikasi peluang untuk peningkatan proses, alat, dan kompetensi dalam manajemen resiko. Nah, kesimpulan yang saya ambil yaitu pada komponen penyusunan kerangka kerja manajemen resiko, yaitu perbaikan kerangka manajemen resiko secara berkelanjutan memerlukan komitmen dari seluruh organisasi, dari tingkat atas hingga ke operasional. Ini bukan hanya tentang mengadopsi alat ataupun metodologi baru, tentang mengembangkan budaya yang mendukung pembelajaran dan adaptasi berkelanjutan terhadap perubahan lingkungan dan tantangan baru. Proses ini mungkin organisasi untuk lebih tangkas dan tahan terhadap resiko dan lebih mampu mencapai tujuan dari strategis organisasi itu sendiri. Dan itu tadi pemaparan materi saya di video kedua ini, dan semoga bermanfaat bagi orang yang menonton video saya kali ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.